Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam, perkenalkan nama saya Khairati, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Araniri dengan NIM 25022011564 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangkaian penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Darul Kamal kelas 7 dengan materi menghadirkan makna salat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Ibu semua, sebelum kita mulai pelajaran, silakan siapkan dulu ketua kelas. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Jadi untuk ketua kelas, silakan nak pimpinkan doa. Angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu. Aqil al-Muqaddasi, Aqila Az-Zahira, di Salman Al-Farisi, Fahruddin. Kenapa nak? Ya, kita doain semoga Fahruddin lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Fairuza Alifa, Ibnu Kiram, Ihsan, Jaisha Nafais. Biar ibu semua, sebelum kita memulai pelajaran, kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Boleh anak ibu semua berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Silakan berdiri. Jadi pandu ibuku Indonesia. Ibu semua,
biar lebih ekspres dan semangat, ayo kita mulai ice breaking sebentar ya. Seperti biasanya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, kok. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu masih ingatkah pembelajaran kita minggu kemarin, minggu yang lalu? Ya, tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah, lagi baik dan agung. Di situ di mana kita kemarin tuh belajar tentang Asmaul Husna, itu ada 99 nama-nama Allah yang baik. Dan kita pelajari hanya 4 macam saja. Yang pertama tentang As-Sami', yaitu Allah Maha mengetahui. Yang kedua yaitu Al-Khabir, Allah Maha waspada. Yang ketiga Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Dan yang keempat Al-Basir, Allah Maha melihat. Nah, ibu semua, berarti semua nama-nama Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui, Maha waspada. Maka anak ibu dalam kaitan dengan ibadah, dengan pembelajaran hari ini adalah tentang hal ibadah dengan Allah, yaitu menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Anak ibu semua, jadi pada intinya yang harus kita ketahui tentang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan makna salat sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, menguraikan pengertian keji dan mungkar ataupun fasya'. Yang ketiga, menyebutkan kriteria salat yang sempurna sehingga mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anak ibu semua, untuk lebih kalian mengetahui makna salat dan zikir, tentang kait-kait tentang perbuatan keji dan mungkar, ayo sama-sama kita nonton videonya. Materi kali ini menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Salat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah salat adalah berarti ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Salat merupakan kewajiban umat Islam karena merupakan bagian dari tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 sebagai berikut, yang memiliki arti bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat fardu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fardu ain, yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau ditinggalkan. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu sholat wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja atau satu orang. Jika tidak, maka membutuhkan dosa. Selanjutnya, sholat sunnah dibagi menjadi dua.
sunat muakkad, sholat sunnah yang digerakkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jarang ditinggalkannya. Zikir secara bahasa berarti ingat, sedangkan menurut istilah zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang memiliki arti sebagai berikut. Macam-macam cara untuk berzikir. Yang pertama, berzikir dengan hati. Yang kedua, berzikir dengan ucapan. Dan yang ketiga, berzikir dengan perbuatan. Salat merupakan salah satu contoh zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan zikir yang menunjukkan pengalaman perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam salat ada beberapa kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Oleh karena itu, salat harus dilakukan dengan benar, juga harus khusyuk. Karena orang yang lalai dalam melaksanakan salat termasuk orang yang celaka. Kita masuki pada materi. Nah, kita lihat kembali, yaitu makna sholat adalah salah satunya yaitu tentang doa ataupun permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, sholat dapat dipahami sebagai bentuk spiritual ataupun komunikasi kita antara hambanya dengan Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara menurut istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari rangkaian gerakan dan bacaan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri hingga pada salam. Nah, pelaksanaan sholat itu sehari semalam ada 5 waktu, 17 rakaat, yaitu yang pertama sholat insya ada 4 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur ada 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, dan sholat maghrib ada 3 rakaat. Di sini kita lihat bagaimana salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, bacalah, artinya ya, Nabi Muhammad, kitab Allah yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Nah, anak-anak ibu semua, dalam surah Al-Ankabut Allah sudah berfirman secara tegas bahwa salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apa saja contoh di perbuatan keji dan mungkar? Perbuatan keji adalah seperti membunuh. Berikutnya apalagi? Mencuri, mengadu domba, melawan orang tua, minum minuman keras, ataupun berbuat zina di luar nikah. Sedangkan contoh perbuatan yang mungkar adalah seperti bergibah, memfitnah, mengunjing, dan mengadu domba. Dengan kita melaksanakan salat dengan rutin dan teratur serta khusyuk, maka perbuatan tersebut bisa dihalangi oleh iman kita. Semua, apa yang dimaknai dengan dari perbuatan keji dan mungkar tadi, yaitu perbuatan atau kejahatan yang menimbulkan
aib besar, sedangkan secara istilah keji adalah suatu perbuatan yang melanggar susila. Adapun kata mungkar secara bahasa tidak diterkenali atau asing, itu perbuatan yang tidak pantas kita perbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah mungkar adalah segala perbuatan yang mengingkari syariat dan bertentangan dengan fitrah dan maslahah ataupun masalah ataupun yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menekankan kepada kaum muslimin agar terus-menerus untuk menyuruh kepada perbuatan makruh dan mencegah perilaku keji dan mungkar. Apa perbuatan makruh, Nak? Perbuatan yang baik, perbuatan amal saleh seperti yang kita kerjakan setiap hari, yaitu mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa, bersedekah, menghormati orang tua, menghormati guru, tidak selalu bertengkar dengan teman, menghormati yang tua dan menyayangi yang kecil. Nah, bagaimana salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Itu salat itu dapat mencegah kita dengan salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu kita ada penilaian tentang hal-hal yang buruk dari pribadi kita. Mana yang pantas kita perbuat, mana yang pantas kita tinggalkan. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, kita lihat makna zikir. Zikir artinya mengingat Allah. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesaran Allah dengan lafaz, misalnya ada lafaz tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, yaitu apa tahlil? Ya, tahmid, tasbih, subhanallah, dan takbir, alhamdulillah. Pintar. Siapa namanya? Alisha 100 ya. Berikutnya, Nak, kita lihat tata cara berzikir itu ada tiga macam. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur kepada Allah, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Yang keduanya, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafaz-lafaz di dalamnya terdapat keagungannya. Contohnya yang seperti tahmid, tasbih, tahlil, takbir, dan membacakan Al-Quran serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ibu akan memberikan 2 pertanyaan kepada kalian. Nah, pertanyaan pertama, berapa kali sehari kita mengerjakan salat 5 waktu? Siapa yang bisa menjawab? Saya adalah tidak umat muslim di negara Islam melaksanakan salat sebanyak 5 kali sehari. Salat tersebut yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, 3 asar 4 rakaat, 4 maghrib 3 rakaat, 5 isya 4 rakaat. Bagus. Pertanyaan Rizky Abdullah 100 buat Riz. Bagaimana teman lain? Bisa dipahami? Nah, baik. Pertanyaan yang kedua, apa salat mampu membentuk akhlak kita yang baik? Siapa bisa jawab? Ulfa.
Ya, salat mampu membantu akhlak yang baik apabila dilakukan dengan benar, khusyuk dan disertai pemahaman dengan Al-Quran. Salat adalah sarana komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus, 100 buat Ulfa. Bagaimana teman lain? Bisa dipahami? Bisa. Biar lanjutkan untuk mengerjakan kelompok. Ibu bagikan LKPD-nya. Ini kalian lihat ada 2 tugas. Ya, tugasnya yang pertama adalah sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok itu LKPD yang harus kalian kerjakan setiap kelompok dan kalian nanti presentasikan ke depan. Nah, di sini ada 2 tugas. Yang pertama, kerjakan tugas berikut dengan bagus, ya, yaitu lengkapi ayat berikut, tulislah terjemahan dari ayat-ayat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, lengkapi tabel berikut. Dilihat. Tabel berikut ini ada tentang gerakan dan ada istilah. Apa yang ada pada gambar tersebut anak ibu tuliskan di sini dan tuliskan istilah di sini, lafaz yang ada pada gerakan gambar yang ada di LKPD ini. Nah, sekarang ibu bagikan, kalian kerjakan selama 5 menit harus selesai. Selesai? Enggak? Selesai insyaallah ya. Tidak di buku, ada di buku di sini. Susah dia. Pada surahnya tentang surah Al-Ankabut ini. Mana tadi? Mana? Sini. Sudah siap? Sudah siap dikerjakan? Iya. Iya. Ini terjemahannya udah selesai, ayatnya udah dilengkapi? Udah selesai? Udah. Ini sudah sebagian sudah anak ya. Bagaimana anak semua udah siap? Sudah. Sekarang serahkan kelompok pertama yang mempresentasikan ke depan tentang bahan LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya dari kelompok 1 mewakilkan untuk membacakan tugas LKPD yang diberikan Ibu. Baca ayat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Lengkapilah ayat-ayat berikut dan tuliskan terjemahan dari ayat-ayat tersebut surah Al-Ankabut ayat 45. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar walladzi qurrallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnamun. Udah. Terjemahan, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dan ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Soal kedua, lengkapilah tabel berikut dengan istilah dan bacaan yang tepat berdasarkan gambar gerakan sholatnya masing-masing. 1. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. 2. Ruku', subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3. Sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 4. Duduk antara 2 sujud.
At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih LKPD tadi. Ibu semua, apakah kalian sudah paham bagaimana kita melaksanakan salat dalam kehidupan kita? Paham. Bagaimana kita untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Iya, kita selalu mengingat Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus, kepada Rizki Abdullah. Ya, Rizki sudah paham untuk mencegahkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan salat dengan rutin dan menghadirkan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesimpulan hari ini, anak ibu semua harus istiqomah dalam melaksanakan salat, karena salat merupakan ibadah yang utama yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali, karena itu merupakan hubungan langsung antara Allah dengan hambanya. Dan salat bukan hanya kewajiban, akan tetapi salat merupakan sarana hambanya langsung komunikasi dengan Allah, memohon dan berijabah kepada Allah, memohon ampun dan memohon hajat-hajat apa yang kita niatkan di dalam hati. Begitu juga tentang zikir. Kita senantiasa menghadirkan zikir baik setelah mengerjakan salat ataupun di saat kita meluangkan waktu duduk ataupun dalam keadaan berdiri. Sebelum kita mengakhiri, ayo sama-sama kita berdoa. Ayo Rizky, pimpinkan doa untuk kita selesaikan. Ayo sama-sama anak, doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayo hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.